Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan guru dan pelajaran bahasa Indonesia di bagian kedua. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang unsur kaidah kebahasaan, teks deskripsi, dan berdasarkan jenisnya. Unsur kaidah kebahasaan teks deskripsi yang pertama, kata sifat atau adjektiva adalah kata yang melekat pada sifat seseorang atau keadaan dan secara umum dapat bergabung dengan kata sangat dan lebih. Contoh, taman tersebut menyajikan pemandangan yang sangat indah. Ada kata sangat di sana. Unsur kaidah kebahasaan kedua, kata keterangan. Kata keterangan atau adverbial adalah kata yang menerangkan suatu pekerjaan, sifat maupun benda. Ditandai dengan se-nya, sangat, lebih, hanya. Contoh, setinggi-tingginya, sangat indah, lebih banyak, hanya sedikit. Unsur kaidah kebahasaan yang ketiga, kalimat perincian atau penjelasan. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi tentang penjelasan suatu pokok. Contoh, di Pulau Bali pengunjung dapat menikmati keindahan pantai. Ada kata menikmati di sana. Kaidah kebahasaan yang keempat, ada imaji atau citraan. Adalah penggambaran tentang suatu objek berdasarkan apa yang diindra oleh panca indera, sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah melihat, merasakan sendiri apa yang disampaikan penulis. Contohnya, sebuah kolam raksasa menghampar tepat di pinggir pantai. Citraan penglihatan. Pada pagi hari kita bisa merasakan sejuknya udara di pegunungan. Ada kata merasakan sejuknya, berarti citraannya perasa. Unsur kaidah kebahasaan yang kelima, ada majas, adalah gaya bahasa untuk menyampaikan suatu maksud secara kias. Contoh, melalui tangan-tangan terampil, Mataram akan menjadi kota wisata tingkat nasional. Tangan-tangan terampil, berarti itu yang dinamakan majas. Unsur kaidah kebahasaan yang keenam, kata benda atau nomina adalah kata yang dalam kalimat diingkari dengan kata bukan dan diikuti kata yang. Contoh kata bendanya, bukan pantai dan melainkan. Unsur kaidah kebahasaan yang ketujuh, ungkapan perasaan dan kesan. Bagian penutup berupa ungkapan perasaan atau penilaian terhadap objek. Kesannya atau penilaian misalnya. Contoh, menarik atau tidak menarik, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jadi perasaan apa yang kalian jumpai? Dari kata kalian pernah menjumpai tempat-tempat wisata, perasaan apa yang kalian rasakan? Entah itu bisa senang, bisa gembira, bahagia, itu dinamakan dengan ungkapan perasaan. Baik, tadi sudah Bapak jelaskan tentang unsur kaidah kebahasaan teks deskripsi. Baik, kita lanjut. Berikutnya, menentukan jenis teks deskripsi. Berdasarkan cara mendeskripsi objek dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis teks deskripsi explanatory adalah menekankan subjek atau sesuai dengan fakta. Misal, kalian mengunjungi tempat wisata, di sana pasti ada tempatnya di mana, orang, benda, suasananya bagaimana dan keadaan. Suasana dan keadaan yang pernah kalian jumpai. Yang kedua, jenis teks deskripsi sugesti adalah berdasarkan sifat subjek
atau kesan yang muncul. Misal, orang itu galak, gembira, dan sedih. Kita masuk yang kedua, menentukan jenis teks deskripsi berdasarkan subjeknya. Yang pertama tadi tentang objek, yang kedua tentang subjeknya. Yang pertama, teks deskripsi tempat atau spasial adalah melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang kedua, teks deskripsi benda adalah teks yang melukiskan benda yang dilihat oleh penulis. Jenis yang ketiga, deskripsi waktu adalah menggambarkan urutan waktu. Jenis yang keempat, yang terakhir, teks deskripsi orang adalah menceritakan orang tersebut secara terperinci. Baik, itu tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang menelaah unsur kaidah kebahasaan beserta menentukan jenis teks deskripsi. Ini yang Pak Guru bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa kalian menanyakan langsung lewat Classroom, Google Meet, atau WhatsApp pribadi dengan Pak Guru. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.